Dek, gimana kabar hari ini? Semoga sehat walafiat ya. Dan jangan lupa kalau keluar, jangan lupa menggunakan masker dan selalu jaga jarak ya, agar kita terhindar dari virus corona. Sebelum kita memulai pelajaran ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Amin. Pada kali ini, Kak Putri ingin menyampaikan materi KD 4.7, yaitu menceritakan kembali isi cerita rakyat. Nah, sebelumnya, adik-adik udah pada tahu belum? Cerita rakyat itu apa sih? Nah, kalau adik-adik belum mengerti, mari kita bahas bersama-sama. Nah, cerita rakyat itu adalah cerita pada masa lampau yang menceritakan ciri khas setiap bangsa yang memiliki kultur kebudayaan beragam yang mencakup kekayaan budaya. Nah, selanjutnya ada macam-macam cerita rakyat. Nah, yang pertama adalah fabel atau lebih dikenal cerita hewan, yaitu sebuah cerita yang ditokohkan oleh hewan. Nah, yang kedua adalah langgeda, yaitu sebuah cerita yang memuat mengenai asal-usul Banyuwangi, asal-usul Danau Toba, dan terbentuknya Tangkuban Perahu. Nah, selanjutnya ada mit, merupakan cerita yang membuat menal dedu atau cerita sifatnya sakral dan penuh misterius. Misalnya, kisah Nyai Roro Kidul, Dewi Sari, dan hikayat Sang Boma keempat Sage, yaitu sebuah cerita yang isinya mempunyai kandungan unsur sebuah sejarah. Misalnya di Damar Wulan, Ciung Wanara, dan Roro Jonggrang. Nah, dan yang kelima adalah sebuah cerita epos atau sebuah cerita kepahlawanan. Misalnya Ramayana dan Mahabharata. Dan yang keenam adalah Janaka, yaitu sebuah cerita yang menceritakan mengenai kebodohan atau sesuatu yang lucu. Andai kata cerita pada Pandir, Pak Belalang, dan cerita Si Kabayan. Bagaimana caranya menceritakan kembali cerita rakyat itu? Nah, yang pertama adalah mendengarkan atau membaca cerita dengan saksama dari awal sampai akhir. Jangan membaca melompat-lompat, karena kalau bacanya lompat-lompat bisa berakibat menjadi bingung ketika mau berbicara lagi, mau menceritakan laginya. Selanjutnya adalah yang keempat, yang pertama itu catatlah tema, tokoh, sifat tokoh, dan latarnya. Ini akan membantu adik-adik dalam menceritakan kembali cerita rakyat. Saat menceritakan kembali isi cerita rakyat, harus mengacu pada tema, tokoh, sifat tokoh, dan latar cerita yang didengarnya. Ya, alhamdulillah materi kali ini telah usai. Dan sebelum kita mengakhiri pelajaran yang kali ini, Kak Putri ingin memberi penugasan untuk adik-adik yang telah mendengar materi ini. Silahkan adik-adik mencari contoh cerita rakyat, lalu silahkan menceritakan kembali tentang cerita rakyat yang telah adik pilih. Dan ketika kalian sudah selesai, silahkan kirim ke email kakak, yaitu amiputri600@gmail.com. Cukup sekian, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.